Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Kamis 2 Mei 2024. Sobat Rehat, sebagai anak-anak ketebusan Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita terlibat dalam rencana agung Allah untuk semakin memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terkadang cara Tuhan untuk menuntun dan memperlengkapi kita terasa samar-samar adanya. Tetapi Tuhan mau supaya kita punya kepekaan dan semakin berupaya untuk mengenal apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah di kehidupan ini. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1-2 dan 22. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Amin. Tema Rehat, percaya akan firman-Nya. Sobat Rehat, kisah Petrus dan Cornelius. Tuhan sementara mempersiapkan Petrus untuk lebih jauh masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mau supaya Petrus tahu bahwa Allah sudah meruntuhkan perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Allah sudah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Cornelius yang adalah orang yang dianggap najis karena ia non-Yahudi, justru menerima dan menghidupi perintah Yesus. Di ayat 2 dijelaskan bahwa Cornelius adalah seorang yang saleh, memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa, bahkan ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Jika tidak percaya kepada Yesus, maka Cornelius tidak akan digambarkan sebagaimana sosok seperti itu. Sekali lagi, Cornelius yang adalah seorang perwira bukan dari kalangan biasa. Tidak akan mungkin serta-merta melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dengan memerintahkan langsung 2 orang hambanya dan 1 prajurit kepercayaannya untuk menjemput Simon Petrus di Yope. Semua ini adalah wujud percaya dan kasih Cornelius yang dinyatakan kepada Yesus, Sang Firman hidup itu. Kalau Cornelius saja telah mewujud nyatakan tanda percaya dan kasihnya kepada Yesus, lalu bagaimana dengan kita yang sudah sekian lama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita punya kepekaan untuk mendengarkan dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk juga semakin masuk dalam kerajaan Allah? Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 22-23, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sobat Rehat, sangat penting bagi kita untuk punya kepekaan, untuk mau tahu dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Percaya akan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman Tuhan di hari ini. Firman yang akan menuntun kami supaya kami memahami rencana Tuhan di kehidupan ini. Kami mengenal Tuhan melalui pekerjaan kami, rutinitas kami, pelayanan kami dari hari ke hari. Dengan firman Tuhan kami boleh diberikan pencerahan bahwa kalau Tuhan yang mencemburui kami, maka mutlak bagi kami untuk mau tahu dan melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, tuntun dan sertai setiap anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini di mana saja berada, bahwa hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tetapi Tuhan terus menuntun dan menunjukkan yang terbaik di kehidupan ini. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.